Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahu alazim. Sepidah semoga kita tansah rasakan pujo lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita sedaya kenikmatan kesehatan sehingga ing dalu punika kita saged makapal ing niki tanpa setunggal punapa. Salawat lan salam semoga kita kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto umatipun saking zaman jahiliyah dumugi zaman Islamiyah ingkang kita tenggo syafaatipun ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Yun sewu Mbah Pak Bo Bude Mas Mbak sedaya mawon kula minangkani pranata adicara ing dalu punika badhe ngrasaken acara halal bihalal keluarga besar Bani Misjan kanthi tema merajut tali silaturahmi anak cucu buyut canggah warek Ponorogo 7 Mei 2022 Masih tepatnya 6 Syawal 1443 Hijriah. Acara kaping 9 nggih menika pembuka. Semonggo kita buka acara dalu menika kanthi waosan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengipun nggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an. Dumateng aski aini rahmadani watan lang panginan kala sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Mugi-mugi kanthi waosan ayat suci Al-Qur'an saged anambahi kenyamanan, nikmat serta berkah kegiatan acara halal bihalal ing dalu punika. Amin amin ya rabbal alamin. Acara salajengipun inggih menika sambutan ing dalu menika saking sahibul bait ya menika Bapak Ahmad Darini wadalan panginan Allah semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bode, mas, adik-adik sedaya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan halal bihalal dan silaturahim dengan tidak ada halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita rumpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Bapak, Ibu, Bude, saya mewakili dari tuan rumah. Yang pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran silaturahim pada malam hari ini. Semoga Allah menetapkan janjinya, yaitu memperpanjang umur kita dan memperluas rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dicatat sebagai amal kebaikan. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya, mendoakan Mbah Misjan. Kang Lek, ngerti Mbak? Kang Lek, istrinya Mbah Misjan itu siapa? Aku udah ngerti. Potimah. Nah, kita berdoa kepada Allah, Mbah Misjan, Mbah Potimah. Kalau saya lihat tadi yang pertama Mbah Kasina, terus siapa kali Mbah Bin? Ya di sini Mbah Ya. Kasina, Mbah Tobin, Mbah Ilyas, Mbah Ilyas. Mbah Katimah. Ya, yang sementara semuanya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang masih saya tadi nanya-nanya yaitu Mbah Samsikin, itu anak mantunya. Nah, ini ada catatan ya, aku udah duwe. Ya. Ini kita berdoa kepada Allah SWT, kita hadiahi Al-Fatihah ya, dari Mbah Misjan, Mbah Potimah dan anak-anaknya dan cucu-cucunya ya, dan canggah waringnya yang telah mendahului kita ya. Mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga dengan Al-Fatihah tadi ya Mbah Misjan dan anak-anaknya yang telah mendahului kita ditempatkan di surga Allah, dan apabila ada kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai anak cucu juga mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dzurriyyah kita dzurriyyah thayyibah, ya kita sebagai anak kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Ya kalau anak kita tidak bisa berdoa, kita yang berdosa, ya. Makanya dari itu nanti ya anak-anaknya yang dilatih untuk berdoa untuk kedua orang tua, supaya nanti kita didoakan oleh anak-anak kita, karena yang masih mengalir itu termasuk anak yang soleh, yang mau mendoakan di samping amal jariah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili dari keluarga, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari saudara-saudara yang kita yang berdatangan dari Kalimantan yang jauh pada hari ini bisa hadir, ya ada acara, ya kita doakan acaranya kakak kita ya, Kang Abdul Aziz dalam acara besok supaya terlaksana dengan baik, lancar, amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu yang dari Kalimantan Jauh pada hari ini saya lihat tadi banyak sekali, dan saudara-saudara kita yang dari daerah Jogja ya, yang absen kemarin Mbak Tin dari Surabaya, Mbak Gio tidak bisa hadir, ya kita maafkan, semoga beliau juga tetap sehat, acaranya yang dikerjakan lancar semua, amin amin ya rabbal alamin. Dan saya lihat juga dari Wonogiri tadi Mbak Asna juga, saya lihat kelihatannya foto aku berangkang memang lek ngateki rasa iki tuwek rasane kaya piye ngono, sik dadak menyesuaikan diri. Jadi dengkulku kok kaya rada keju-keju gitu loh. Saya juga lek berdiri ngono, dari duduk berdiri saya menyesuaikan, baru setelah itu baru berdiri jalan gitu ya. Yang sikil dengkul sing kalau sudah usia 50 ke atas ini. Ya, maka dari itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari anak cucu Bani Misjan, ya, Canggah, Wareng dan sebagainya yang datang dari jauh. Saya mewakili dari tuan rumah, saya memintakan maaf apabila dalam acara ini, dalam menyediakan sesuatunya ya dari yang berketempatan pada malam hari ini, saya mengucapkan ya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan dalam hati, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya saya mewakili dari keluarga Mbah Katimah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila saya belum ketemu juga dari Mbak Sri juga baru tadi, terus Mbak Tene aku kayaknya Yoko Yorong salaman ya, kayaknya loh. Maka dari itu saiki malah jadi wong tuwek, jadi ya armet tuh no digodeli ya, si ada tamu dan sebagainya. Pada hari ini kita bersilaturahim dan kita saling memaafkan, kita ikrarkan. Anak cucu Buyo Canggah Wareng ya, saya mengucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Ya mau nggak? Mau ya? Mau. Alhamdulillah kita ucapkan, kita ikrarkan 0-0 ya. Jadi kita pada malam hari ini ya kita sudah bersilaturahim dan halal bihalal, yang tujuannya adalah utama kita bersilaturahim itu ya kita saling memaafkan, dan kita nanti sesama saudara saling mengisi, karena profesi masing-masing itu berbeda. Maka anak cucu Buyo Canggah Wareng Mbah Misjan ya ini ya kita saling sapa, saling kenal. Karena apa? Karena pada hari ini sekretarisnya masih jadi manten, jadi
catatannya tak tekoni Mas Udin kamu ya masih ada ya. Kayak ketinggalan sih. Klesrah Pak Komarudin tak tekoni masih klesro. Karenanya Pak Lukman ini sing komplit jenenge sapa to ya. Ini yang perlu kita bersilaturahim ya seperti itu ya. Anaknya Mas Using maca Al-Qur'an ini jenenge sapa to? Ndak nek sing ngerti. Ya, nah ini saya tanya, Sir Mbah Misjan ini istrinya siapa? Dampuh, Daro. Ini maka dari itu yang kita doakan dari buyut kita, dari mbah kita, yaitu Bani Misjan. Ini supaya tahu dari saudara-saudaranya ini. Maksud saya, ya memang kita silaturahim ini ora kurang bodoh tok. Jadi kalau kita bersilaturahim itu ya kalau ada waktu longgar ya kita ya bersilaturahim. Saya ingat Mbah Jo itu saya pernah diajak. Nek wong tani nek sampai matun nek sawah ya. Wis rada longgar nih kita bersilaturahim. Tapi saiki profesi ini berbeda-beda. Jadi waktu ini kur repot, asibuk termasuk saya ini ya repot ngetu waktu bingung. Itu kalau tidak kita luangkan ya nanti kita juga akan terputus. Maka dari itu kita lestarikan silaturahim pada malam hari ini. Nah, sekali lagi saya mewakili dari tuan rumah, apabila ada kekurangan dari apapun yang disediakan dari panitia, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya kalau saya berkata yang terlalu panjang nanti waktunya juga anak-anak juga ngantuk. Ya maka dari itu sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara salajengipun nggih menika acara inti. Nggih menika tamhiyat wal irsadat. Niki kita ketawise napa nggih saking Kiai Platah Keraton Yogyakarta niki nggih. Nggih menika badhe dipun isi Bapak Lukman Ahmad Irfan nggih. Wonten panggenan kawula sumangga ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'dah. Bapak Ibu saudara-saudari semuanya yang dirahmati Allah. Kalau diperinci lagi enten Mbah, enten Pak Po, enten Bupo, enten Bule, enten Pak Le, enten saudara sepupu, enten keponakan, enten nek kutu dereng dikata sing nggih. Nggih, kalau dari saya putu dereng ngoten. Nggih. Oke, semuanya saja rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk mengamalkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berbaik-baik, bersilaturahim agar kehidupan kita lebih baik, entah kehidupan ekonomi maupun kehidupan kesehatan, kehidupan persaudaraan dan yang lain-lain. Itu salah satu sumber kebaikannya adalah melalui silaturahim. Dari yang saya lihat di ruangan ini maupun di ruangan yang samping, saya ini banyak yang tidak kenal. Mungkin dulu saya sudah pernah tahu, tapi sekarang sudah berkumis dan berjenggot. Kita kan sudah pun pinten kali nih. Sejak awal penyelenggaraan ini kan sudah berkali-kali.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan Mbah yang rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya bukan mau berceramah, tapi saya mau bercerita. Wis kayak biasanya kalau kita keluarga cerita-cerita, ada cerita apa disampaikan. Mungkin cerita ini beberapa dari panjenengan sedaya juga sudah pernah mendengarnya. Tapi harapan saya cerita ini akan menambah sesuatu kemantapan, harapannya nggih. Nggih nek mboten mantep nggih kula disalahkan nggih saged mawon. Nggih Bapak Ibu yang saya hormati, di Perancis. Ini cerita di Perancis yang saya belum pernah ke sana. Sinten pernah ke sana? Mungkin Pak Malik sudah keliling dunia. Nggih. Di Perancis itu ada sebuah warung. Yang warung ini jualannya macam-macam lah, termasuk jualan coklat. Siapa yang suka coklat? Mudah-mudahan malam hari ini ada door prize coklat. Peracangan, tapi termasuk yang dijual adalah coklat. Seperti biasa, coklat itu tentu diletakkan di tempat yang paling mudah dijangkau. Nah, tiap hari itu ada seorang anak, penjaganya pun umur 40-an. Anak ini sekitar umur 7 sampai 8 tahun. Laki-laki tapi bukan perempuan, berarti bukan anak saya. Nah, mudah sekali yang namanya coklat ini dijangkau, dan anak ini tiap hari ke warung tersebut disuruh ibunya beli kebutuhan dapur. Mungkin minyak goreng. Nah, setiap hari beli itu anak ini setiap hari, karena coklat ini mudah dijangkau, maka dia menjangkaunya tanpa membayarnya. Berarti mencuri. Setiap keluar dia pasti mengambil coklat itu. Tiap hari ngoten niku. Nah, tiap hari sampai suatu saat, entah karena setannya itu lupa yang menggoda, anak ini lupa untuk mencuri coklat itu. Nah, karena lupa mau keluar dari pintu itu, dipanggil sama bapak-bapak penjaga warung ini dan pemiliknya. Bukan hanya penjaga, tapi pemilik dan penjaga. Nah, coklatmu kan gitu kan. Biasanya nyuri, kok hari ini tidak nyuri. Nah, sampai yang pemiliknya itu heran, kok nggak nyuri kan begitu. Wah, kaget anak ini. Nah, saya tidak beli coklat. Nah, kamu tiap hari kan ambil coklat kan begitu. Dan itu saya sudah sangat ikhlaskan kamu itu mengambil coklat yang seperti itu. Mudah-mudahan di sini tidak ada pedagang, sehingga wah kalau gitu bisa rugi terus. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata ini sangat berkesan. Siapa sih yang tidak berkesan mempunyai kesalahan dan dimaafkan? Apalagi maafnya itu adalah betul-betul dengan ketulusan. Bukti ketulusannya, pemilik warung itu, udah kamu keluar saja sekarang dan ambil satu. Besok-besok kalau kesini lagi, ambillah coklat itu sudah aku ikhlaskan untukmu sampai kedepannya nanti. Oh, itu terjemahannya mungkin salah satu contoh terjemahan atau pengamalan dari ayat yang dibaca Aski Aini Ramadhani tadi dari Jogja. Wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Niku mboten gampang. Saya tidak mudah memberi maaf kepada orang lain, apalagi dalam kedudukan yang berkuasa. Contoh, persaingan dagang. Ternyata yang pedagang ini akhirnya menjadi bupati. Nah, pedagang kayak Pak Ceng kan mboten ngoten nggih. Harusnya, tetapi itu untuk memberi maaf kepada orang lain, terutama kalau sedang di atas maupun berkuasa, itu sulit. Makanya itu disebut di dalam Al-Quran karena itu sangat baik. Menahan marah, memaafkan orang lain itu adalah muhsinin, dan ayat itu diakhiri dengan wahwa wallahu napa wahwa lolali.
bahwa yuhibbul muhsinin. Jadi salah satu indikator seseorang itu dicintai oleh Allah itu adalah kalau bisa ngempet nesu atau menahan marah, memberikan maaf kepada orang lain. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, saya lanjut ceritanya. Anak ini setelah dimaafkan oleh pemilik warung tersebut malah menjadi akrab dengan pemilik warung. Nah, menjadi akrab itu kalau ada masalah, kemudian dia itu selalu ngobrolnya sama pemilik warung tersebut. Sampai dia tumbuh menjadi besar, tumbuhlah dia menjadi remaja. Remaja niku dengan anak kecil kira-kira masalahnya banyakkan mana? Ini remaja kali anak-anak nggih, saya mboten tanya dengan masalahnya orang tua loh ini. Lebih banyak masalahnya remaja. Mengapa? Remaja itu lebih banyak yang dilihat YouTube, TikTok, apa mana? Niku ditambah dengan ketemu temennya. Dulu yang mainnya hanya sebatas di kampung, itu jelajahnya sudah luar kampung, bahkan luar kota, bahkan sebagian luar negeri. Nah, anak ini juga seperti itu, lebih banyak teman, lebih banyak masalah. Konsultasinya kepada orang yang akrab, dan orang yang akrab adalah sang penjual pemilik warung itu. Nah, kalau pemilik warung ini dicurhati masalahnya apapun, itu kalau memberikan saran solusi penyelesaiannya cuma satu caranya. Caranya adalah, oh masalahmu gitu, yuk kita coba selesaikan. Ngambil buku, bukunya dibuka, lalu dibaca 2 lembar. Dari 2 lembar itu disimpulkan, didiskusikan, dikonteskan dengan masalah itu, penyelesaiannya apa. Itu tidak hanya sekali, berkali-kali seperti itu, dan solusi yang diberikan oleh pemilik warung itu pasti top tier. Jadi seakan-akan akhirnya dia itu menjadi anak dari pemilik warung itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena semakin tua pemilik warung itu akhirnya meninggal. Ini bukan cerita zaman dulu loh, nggih. Meninggalnya orang ini adalah sekitar tahun 2000-an. Sekitar tahun 2000-an, ya, mungkin ada banyak yang belum lahir, tapi saya sudah lahir tahun 2000. Nah, tahun 2000-an itu meninggal. Nah, anak ini kemudian karena konsultasinya selalu kepada pemilik warung, kemudian seperti ayam kehilangan induknya, bingung kan begitu. Kemana saya harus mengadu? Kemana saya harus curhat? Akhirnya dia ingat, setiap saat dia itu curhat kepada pemilik warung, itu yang dibuka adalah buku. Akhirnya dia ke rumah orang pemilik warung ini, ketemu ahli warisnya. Nah, ahli warisnya itu ternyata siap, Bapak Ibu. Nah, kamu kesini paling-paling nyari buku loh. Kok tahu? Bapak sudah wasiat. Buku ini sudah dalam kotak dan disuruh untuk mengasih kepada kamu. Buku itu dikasih. Nah, akhirnya karena dia sedang punya masalah, bukalah dia itu buku itu. Ternyata pakai bahasa Arab. Dia orang Perancis, nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya tanyalah dia itu ke orang Tunisia. Nah, kebetulan orang Tunisia ini bisa bahasa Arab. Ngapa setiap orang Tunisia bisa bahasa Arab? Belum bener ngertos, tapi kebetulan orang ini bisa bahasa Arab. Nah, terus dibaca. Oh, begini. Nah, kenapa kok kamu tanya buku ini? Nah, buku ini adalah buku tinggalan dari orang yang saya sangat kagumi, yaitu pemilik warung tadi. Ini buku apa ya? Ternyata dibaca, dibalik sampulnya Al-Qur'anul Karim. Buku itu ternyata Al-Quran. Buku yang kamu baca ini adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam. Dia itu sedemikian kagumnya
berarti saya itu sejak dulu menyelesaikan masalah-masalah saya itu dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu adalah solusi permasalahan kehidupan yang saya alami selama ini. Mengapa tidak sekalian saya masuk Islam? Akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam namanya dijadikan namanya itu Jadullah Qur'ani. Ya, singkat artinya ini. Jadullah Qur'ani. Lalu dari Prancis dia kemudian hijrah ke Afrika, sekitar di Kenya, Sudan, situ dia dikabarkan mengislamkan jutaan orang di sana, terutama suku Zulu. Itu nek panjenengan ingin mengetahui cerita itu, ini Mas Lukman, Cak Lukman ini ngarang toh niku saya baca di Republika. Republika tidak mungkinlah mengabarkan cerita seperti itu, ceritanya adalah fiktif, tidak mungkin. Nah, akhirnya ini enten tambahannya ceritanya, ibunya pada tahun 2005 itu juga masuk Islam. Ibunya niku seorang dosen. Setelah anaknya ini masuk Islam, mencoba menyadarkan dia agar keluar dari Islam lagi. Ini bertahun-tahun tidak bisa, sampai ada di dalam pikirannya seperti ini. Aku ini dosen, kok kalah karo pemilik warung tadi namanya Ibrahim. Kok bisa saya itu kalah? Padahal itu yo anakku, aku dosen sing kono ngomong penjaga warung, pemilik warung, kok bisa mengislamkan anak saya mengajaknya keluar. Nah, kebetulan ini si ibu ini agamanya adalah Nasrani. Kirangan Nasrani sing model pundi? Nasrani kuat atau sing paling terkenal enten Katolik, enten Protestan. Itu mawon enten bergolongan-bergolongan, pecahnya luar biasa banyak. Nah, akhirnya orang tua ini sekalian lalu melajari Al-Quran dan kemudian masuk Islam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, jadi Al-Quran niki dipakai oleh orang sebelum masuk Islam saja menjadi solusi hidup. Dan memang seperti itu. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, pasti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Caranya tadi itu adalah dibuka secara acak, dibaca 2 lembar, lalu kesimpulannya seperti apa. Dengan seperti itu saya itu baru ternyata Al-Quran itu kok orang ditulis seperti buku-buku zaman sekarang. Bab 1, bab 2 kan betul ngaten. Niku kan surat Al-Baqarah umpamanya. Awalnya orang-orang ini adalah petunjuk buat orang yang muttaqin, lalu kemudian dijelaskan, lalu contohnya kaum Yahudi yang nggak mau iman gitu. Manusia itu terbagi menjadi 3, ada Muslim, ada kafir, ada munafik, kafir musyrik. Nah, ini kan cerita kaum Yahudi banyak sekali dan terulang ya. Kalau dipahami ini kan dari sini kembali putar lagi menguatkan yang ayat sebelumnya, kan gitu Al-Quran ini. Buatan A, B, C, D, E, F, G sampai Z kan. Tapi bisa A, kemudian B, kemudian C, kemudian menjadi A lagi, tapi itu A yang lebih tebal. Nah, gitu. B itu B yang menjadi tebal lagi, dan begitu terus seperti itu, saling menguatkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, kalau saya dulu itu sering membuka Al-Quran untuk menyelesaikan permasalahan saya itu dalam rangka istikharah. Rasulullah SAW dawuh, la khaba manis takhor, al-hadis aukamakol. Tidak ada kerugian bagi orang yang meminta pilihan petunjuk kepada Allah yang kita sebut dengan istikharah. Itu loh, la khaba, tidak ada rugi. Jadi siapapun yang meminta petunjuk kepada Allah itu tidak akan rugi. Nah, kalau cara saya
bukan cara saya pribadi, tapi cara saya mengittiba kepada Rasul. Saya sholat istikharah. Setelah sholat istikharah, saya membaca doa istikharah. Setelah saya membaca doa istikharah, itu saya buka Al-Quran. Buka Al-Quran, acak nggak boleh ditandai dulu loh. Acak, lalu sebelah kanan itu saya hitung 7 baris. 7 baris itu kemudian saya pahami maknanya. Umpamanya yang paling akhir saya istikharah untuk membuat sama teman-teman mau mendirikan panti asuhan. Itu sudah berembuk berkali-kali ketemu gitu, deadlock terus. Akhirnya ada yang nyeletuk, Pak Lukman pun di istikharah dereng. Saya sampai lupa. Akhirnya saya istikharah dengan cara seperti itu. Begitu, ya Allah, apakah saya diperkenankan, apakah saya baik kalau saya mendirikan panti asuhan bersama teman-teman saya. Saya buka. Yang kanan saya hitung 7. Jawabannya berikut. Kesimpulan dari ayat itu neraka. Saya ulang yang kedua. Apa yang saya buka? Ternyata intinya niku godaan setan. Jadi kesimpulannya apa? Tidak diperkenankan untuk mendirikan panti asuhan. Loh, panti asuhan kan apik, Pak. Nah, niki bedanya orang istikharah dan tidak. Kalau hanya mengandalkan akal pikiran, kita masih baik-baik, gitu. Tapi baik itu kadangkala kalau diterapkan kepada satu orang dengan orang lain, itu hasilnya berbeda, gitu. Oh, sekarang makan makanan bergizi namanya sate kambing itu adalah baik kan bergizi. Nah, tapi sing sepuh-sepuh sing pun nenten apa sakit niku mboten baik. Kopi itu enak gitu dan baik mungkin ya, saya nggak tahu secara kesehatan, tetapi bagi orang tertentu itu adalah jelek. Nah, mendirikan panti asuhan, mengelola panti asuhan bagi saya dan teman-teman segrup saya itu tidak baik, karena bisa jadi saya atau teman-teman saya itu belum kuat untuk mendapatkan godaan mengelola keuangan panti asuhan. Karena orang niku kalau mencari sumbangan mengatasnamakan panti asuhan itu kan banyak yang bantu lah. Saat uang banyak niku biasanya godaannya sangat besar, tapi besar sekali godaan ini ternyata. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu cerita yang bisa saya sampaikan. Tentu kalau mau memperlakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim pemilik warung untuk kemudian menunjukkan kepada Jatullah Qur'ani itu tadi, kita harus memahami Al-Quran. Nah, sekarang ini saya senang sekali kalau ada, apalagi anak saya mau hafal Al-Quran itu senang banget. Tapi saya lebih senang lagi kalau bisa memahaminya. Artinya orang yang hafal Al-Quran itu step berikutnya adalah habis taksinul Quran, takfidul Quran, kemudian adalah tafhimul Quran. Berikutnya kalau sudah paham dilakukan. Nah, oleh karenanya bagi yang sudah pintar baca Al-Quran, yang sudah dapat sertifikat UMI, yang mengabarkan sertifikatnya UMI gitu, itu pun harus selalu untuk dilanjut untuk memahami Al-Quran agar bisa mengamalkannya dengan bijak. Mungkin bijak itu menurut saya salah satu contohnya adalah Ibrahim pemilik warung yang dengan anak kecil yang selalu mencuri coklat tadi. Sebagaimana Al-Quran ayat 125 kalau tidak salah suratnya An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jadi untuk mengajak orang-orang di dunia luaran sana itu adalah
Yang pertama itu hikmah, bijaksana. Kalau dengan bijaksana masih sulit karena menentang, ya kita bisa kemudian berikutnya dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Tuh, jadi memang ada terap-terapannya harus dilakukan. Tidak langsung kemudian kita memperlakukannya dengan menyalah-nyalahkannya. Tahapan-tahapannya seperti itu. Sungguh indah cerita itu kalau menurut saya, apalagi dibuktikan Jadullah Qur'ani ini bisa mengislamkan jutaan orang. Tidak hanya ribuan orang, jutaan orang. Itu luar biasa. Oke, demikian yang bisa saya ceritakan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf sebesar-besarnya bahasa saya yang seperti itu. Begitulah Lukman Ahmad Irfan. Nama saya niku aslinya cuma Lukman. Bapak saya Ahmad Irfan. Jadi nama saya niku kalah panjang dengan nama bapak saya. Lukman bin Ahmad Irfan. Akhirnya saya buat Lukman Ahmad Irfan. Kalau tidak seperti itu sering keliru. Ada Lukman Hakim, ada Lukmanul Hakim, dan yang lain-lain biasanya sering keliru seperti itu. Oke, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi dengan pengawasan yang dulu pengeniko sakit anambai iman antakum tasdi. Allahumma amin. Acara salajengipun nggih menika penutup doa dipun pimpin Bapak Abdul Malik Wadal Pangeran Kaula Sumoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelum kita munajatkan doa, mari kita pertama kita khusyukkan, hadirkan hati, rohani dan jiwa kita penuh ketundukan dan keikhlasan. Selanjutnya mari kita bayangkan, ya, kita bayangkan yang kita doakan yaitu kakek, nenek, mungkin ayah atau mungkin mbah kakung, mbah putri dari keluarga besar Bani Misjan yang telah mendahului kita semua. Dengan penuh harap mereka semuanya dalam keadaan husnul khotimah, mereka semuanya dalam ridho Allah Ta'ala. Majelis yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, untuk itu semuanya mari kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau yang memperkenankan doa kekasih Rasulmu Adam alaihi salam dan doa ibunda Hawa radhiyallahu anha. Ya Allah, kami menghadap kepadamu dengan mengakui akan kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni akan dosa-dosa dan kesalahan kami, niscaya kami termasuk hamba-hambamu yang merugi.
Ya Allah, selanjutnya sebagaimana Engkau telah memperkenankan doa kekasih Rasulmu Nuh alaihi salam terkait dengan rumah tinggalnya, terkait dengan fungsi rumah, terkait dengan nasab keturunan dari para penghuni rumah itu, ya Allah. Rabbighfir lana dunubana wa liwalidayna wa liman dakhala buyutana mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, dan dosa-dosa mereka orang-orang yang telah masuk, mampir, bertamu, bertandang ke rumah tinggal kami dengan membawa keimanan dan keislaman ya Allah. Ya Allah, demikian halnya ampunilah dosa-dosa mereka, karib kerabat kami, saudara kami, yakni mereka orang-orang beriman, lelaki maupun perempuan yang belum berkunjung ke rumah tinggal kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau tambahkan bagi mereka orang-orang yang zalim kecuali kerugian semata. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Engkau mengajarkan dan sebagaimana para malaikatmu bermunajat dan bermohon, yakni pasangan rumah tangga dari anak-anak keturunan Adam, mereka menjadi pasangan surga dunia dan pasangan surga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah dari anak keturunan Mbah Misjan sebagai pasangan suami istri yang Engkau telah firmankan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon sebagaimana para malaikatmu bermohon pada saat akad nikah dari anak-anak keturunan Adam. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan. Man salaha min abaihim, yaitu para lelaki, para suami, para bapak yang menjaga kesolehan dirinya. Wa azwajihim, para ibu, para istri yang menjaga kesolihatan diri mereka. Demikian halnya dzurriyyatihim, anak-anak keturunan mereka ya Allah, yang mereka dengan bimbingan pendidikan dari kedua orang tuanya juga menjadi hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha perkasa, Engkau lagi maha bijaksana. Ya Allah, karuniakanlah rumah tangga anak-anak keturunan Mbah Misjan, rumah tangga surga dunia dan rumah tangga surga akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, yaitu surga Aden yang telah Engkau janjikan ya Allah untuk mereka bapak-bapak yang menjaga kesolehan dirinya, untuk ibu-ibu, untuk para istri yang menjaga kesolehatan dirinya, untuk anak-anak mereka yang dididik dengan pendidikan yang benar dan baik serta soleh ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah itu semuanya kepada anak keturunan Mbah Misjan ya Allah, yang menanti kelak disambut oleh para malaikat. Yadkhuluna min kulli babin, para malaikat mendatangi mereka dari segala pintu surga seraya berucap, salamun alaikum tibtum bima sabartum, kedamaian, kesejahteraan bagi kalian di surga dunia dan surga akhirat, dikarenakan kesabaran kalian, dikarenakan kesabaran kalian untuk menjaga agama kalian yang telah Allah Ta'ala wariskan, ajarkan dari kakek-kakek dan nenek kita ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Sebelum saya akhiri dengan salam, mengingatkan
Doa tadi pada prinsipnya adalah menjaga ketahanan rumah tangga. Mohon bisa dihafal ya, mohon bisa dihafal dan menjadi doa keseharian kita. Pertama, itu adalah doa para malaikat tatkala akad nikah terjadi sebagai pasangan suami istri dari keturunan Mbah Mesjan yang baru nikah kayaknya banyak ya. Dalam bulan-bulan Pak Dar berapa Pak Dar? Banyak, udah 3. Pak Komar barusan juga, saya juga barusan. Mohon maaf kurang ceritanya, tetapi ringkasnya tiba-tiba jadi gitu. Kan proses cepat nikmat Allah Ta'ala. Besok dari keturunan Mbah Mesjan juga ada Mas Najib dan yang lainnya. Semoga yang belum ketemu jodoh segera Allah pertemukan. Jadi tadi doa ketahanan rumah tangga surat 40 ayat yang ke-8. Kemudian yang kedua surat Ar-Ra'du ya, itu juga doa para malaikat jannatu adn, surga adn yang itu janji Allah Ta'ala. Surat Ar-Ra'du ayat 23 dan ke-24. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup. Kula minangkani pranata hadicara ingkang kula ngaturaken minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kula minangkani pranata hadicara sepindah malih wabilih wonten kelepatan kula ngaturaken mohon maaf lahir dan batin. Acara sanesipun nggih menika pembagian doorpress sekaligus istirahat sekaligus foto bersama. Mungkin dipun pimpin Mas Aryani. Nggih boten panjenengan kula semangkaken. Kula minangkani pranata acara cukup semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten para kaula matur di depan sini. Terima kasih Mbah Putih, Mbah Kum dan juga Pak Puh, Pak Lek, Pak D, Mas, Mbak, Adik, nggih. Niku aku ingkang dereng angsal nomor undian sinten mawon nggih. Tenang. Kita kasih, nggih. Kita akan coba dicek malih ten kotakipun ya, apakah ada nomornya atau mboten. Umpama mboten akan kita berikan lagi nomor. Biasanya nomor yang terakhir nih lebih sering keluar daripada nomor yang awal, betul nggih? Monggo dicek, mboten enten nggih? Nggih. Terus ngene. Nomor roti. Kulo deretan kosong. Awalnya gue ternyata kosong. Berarti yang jelas yang di saya biasa ngerekamnya berjam-jam itu Pak. Habis ngerekam langsung tak pindah. Mas ingkang tasik senggang niki wancinipun acaripun Palerman. Palerman niku acaripun nggih mengisi perut. Monggo ingkang saged
membantu teman-teman datang dalam Pak Komat. Mungkin kalau dapat hadiah juga kita berikan Pak, karena mau. Niki masih menunggu nomor undian yang 150 tadi belum diberikan pada saya. Terima kasih. Ini nanti insya Allah dan harus pesan dari sponsor utama, ya ini door prize pada malam hari ini harus dihabiskan. Nah, kita niki para sedherek siap menghabiskan apa mboten niki? Siap. Pambutan siap kula habiskan piyambak kalian Pak Adar niki. Matur nuwun. Niki monggo bilih tasik nomor badhe dipun bacakan doa Rin, nggak apa-apa ya, siapa tahu dapat. Niki masih menunggu nomor yang 150 belum diberikan. Niki nyuwun sewu. Saya udah kersane semuanya transparan ya. Niki nomor kula, niki nomor kula swidak 5. Nah, makanya upami kula nomor kula angsal selain swidak 5 berarti niku kula kedah disemprit dikeluarkan dari arena ya, arena penerimaan door prize ya. Nggih, terima kasih. Kita mulai nggih. Nggih, semoga kita awiti acara pada pembagian door prize baru punika kanthi wasan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi sedaya pikantuk door prize-ipun dan buatan door prize-ipun kesannya buatan balik kepada pemiliknya. Apa nggih? Tapi iki wonten napa niki ketelangan niki THR nggih. THR kita bagikan di awal 2, di akhir 2 sebagian pada panitia. Mboten. Nggih. Terusun, kita mulai dulu. Kita mulai 5 anak yang berani maju ke depan. Ayo, 1, ya 1, mana lagi? Ayo. 1 lagi, yo 4 lagi, yo 2, 3, 4, 1 lagi, oke 5. Menghadap ke audiens 6 nggak apa-apa, menghadap ke sana, ya menghadap ke selatan, yeah. Bebas, Mas Nasir bebas. Oke, berdiri, ya. Oke, kita pertanyaan satu persatu. Dari yang paling junior mana ini? Ini. Sini. Ini putra siapa ini? Putra di siapa nih? Bapaknya namanya siapa? Bapak Jetna. Mohon diterjemahkan pada yang lain. Jadi sini. Ya. Bisa menjawab dapat hadiah langsung, ya. Siap ya? Balonku itu ada berapa? Dalam lagu itu loh, balonku ada. Nah, itu berapa itu ya? Balonku ada 5. Tepuk tangan. Kasih ini hadiahnya. Kembali. Lanjut. Oh ini kelas 1 SD ya. Mas Rafa pertanyaannya, persiapan, perhitungan nih, hitung ya. Persiapan ya. 5 ditambah 5 dikurangi 2 ditambah 1. Nah, ya. Saya ingin ada awal Mas Rafa ya.
5 ditambah 5 ditambah 5 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan berapa? Jawabannya adalah pinten? 10. Oke, saya Mas Rama di sini dulu, nggak apa-apa. Lanjut. Ini Alan. Mas Alan, ya. Pertanyaannya, sebutkan balon yang meledak itu balon apa? Oh, nggak tahu. Kangelan. Oke. Sebutkan nama ayah dan ibu. Ayah siapa? Pak Udin. Ibunya? Ibu Ayu. Oke, tepuk tangan. Selamat, Mas. Kembali masalah dulu. Tempatnya mana? Sini. Sendiri. Ditukar. Ya. Lanjut. Ini namanya siapa? Fahma. Putra dari Bapak Rizky. Bapak Rizky kerjanya apa? Pak kami itu. Ya, pertanyaannya si Fahma, rumahnya di mana? Sama mana? Kutu. Ya, berarti kalau tersesat aman ini. Ya, terima kasih. Ini Rifa kelas berapa? Kelas 2 SD. Ya, oke, kelas 2 SD. Pertanyaannya rodok. Ya. Rifa bisa menghafal 1 surat? Ya, silahkan, suratnya bebas dihafalkan. Cek surat apa dulu? Anas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi minal jinnati wan nas. Sip, terima kasih. Ya, terima hadiahnya. Ini hadiahnya sendiri bukan? Bukan. Kembali duduk. Ini namanya siapa? Putra dari Bapak, Ibu. Kakaknya berapa? Siapa saja? Sama Mbak Aski. Yang paling usil kakaknya siapa? Kelihatan ini ya. Mbak Aina kelas berapa? 1. Bisa menghafal 1 surat? Bisa. Tapi ini enggak 1 surat. Ya. Bisa. Kamu tahu Pancasila apa tidak? Enggak tahu. Ya udah surat saja. Ya, surat. Baca 1 surat selain Anas ya. Ya. Surat apa? Al-Ikhlas. Ya, silakan dimulai. Ya, alhamdulillah, betul ya. Dikasih bahasa seri ini. Ini yang terakhir. Pancasila ini udah hafal ya. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya, udah dilanjutkan. Ya, sama ya. Ya, Pancasila ada berapa toh? 5. Ayo, dimulai. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul ya. Berarti nasionalisnya bagus ini. Terima kasih. Duduk. Dipun sekencakan anggenipun kedaharan dipun habis awontenipun. Baik. Niki sambil menunggu Makme dipun cekal kemudian kita badhe mengambil nomor undian dulu. Niki disuwun semuanya sebelum makan menyaksikan. Kita ambil 10 riyen nggih. Nggih.
Bahasa mudut. Kasuan mudut kali bahasa. Bahasa. Kali bahasa. Nah, pada ini bahasa iki. Betul kesal. Tugang awak. Padahal bisa kali. Kumis lima yang tua. Oh, jadi buka deh, bukain. Kumis lima yang tua. Bames mana Bames? Bames. Udah tiga nih Bames. Lagi Bames. Besok Pak Malik kalih mawon. Nggih. Yang bawah-bawah itu. Yang bawah. Nggih. Nggih, mantap banget. Acara ini pun istirahat ya. Mungkin kalian maaf buat fokus ya. Tenang, buat sakit sesal, tenang malam deh.
Bebas, kayak bebas. Kayak bebas, kayak bebas. Bebas. 1, 2, 3. Fatna yuk, tangannya Fatna. Ini salah comel. Gini ya, ini kita mau putu nama itu gitu. Ini sudah sampai canggah. Udah canggah ya. Canggah. Nanti gini ya. Gini didengarkan ya, nanti di video ya. Canggah Mbah Mejan, hebat, hebat, hebat. Yes, bisa ya? Oh. Awas, dengarkan. Piye mau? Ya. Coba dulu, coba. Coba dulu ya. Persiapan ya. Canggah Mbah Mejan. Oh iya. Geng. Sing tenang ya. Ketinggalan kok hebat-hebatnya sudah sakit ya. Canggah Mbah Mejan. Yes, ya. Yes, ini ya. Coba kita coba dulu. Siap, yuk. Canggah Mbah Mejan. Kurang banter. Canggah Mbah Mejan. Kok sing buat terdewe tak kayak es. Ayo. Siap ya. Canggah Mbah Mejan. Oke. Kayak sekarang waktunya permainan. Coba ya. Kalau topi saya bundar bisa ya? Ayo. Bil. Kita nanya dulu ya. Bil, dengarkan Bil. Topi saya bundar. Topi kalau tidak bundar bukan topi saya. Bisa ya? Ya, persiapan. Harus fokus ya, harus fokus. Ayo yang tidur itu berdiri, yuk. Topi. Siapa sih salah? Topinya di mana? Di sini loh ya. Ayo. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar bukan topi. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, lutut kaki, pundak. Nah, tepuk tangan. Ini langsung dihitung lawan nonton ya. Males ya. Satu-satu baris dari sana, yo. Baris masuk sini, yo. Ini dari rumahmu bukan? Bukan. Mas Afan depan sini. Ya, Mas Afan sini. Kamu belakang. Ini. Makasih ya, sama-sama. Ini. Mas kasihan Mas. Sama-sama. Ini. Ambil tuh. Ini. Yang belum dapat ke sini. Yang belum dapat ke sini. Baris belakang. Ayo. Ini. Sini. Ini. Siapa yang belum? Basang. Iya. Non sewu niki ingkang paling senior. Dumateng Mbah Sam. Kayak yang paling sepuh monggo binara. Semoga jumeneng datang mriki, Mbah. Napa mriki mawon? Mbah Mis, monggo Mbah Mis. Mriki Mbah Mis kali Mbah Sam. Difoto, mungkin tamu difoto mawon. Nggih.
Halo, anak-anak kecil tadi kemana? Anak-anak kecil masuk lagi, yo. Duduk di sini, kita foto bersama, yo, dengan Mbah, yo. Duduk. Ha. Duduk. Ha, yo, duduk. Ya. Monggo, Mbah. Jumeneng ten wingi mriki ketemu. Monggo, Mbah. Nggih. Ya, sini duduk sini. Di sini. Jenengan anu Mbak, jenengan Jumeneng mawon badan ketinggalan mrene diwoto. Jenengan Jumeneng mawon Mbak. Pak, Rafa. Kawan tak sip kan. Satu, dua. Satu, dua. Sampun, matur suwun. Niki, kenang-kenanganipun Mbah Sam kalih Mbah Mes. Mbah Mes nika. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kembali halal yang sempat tertunda selama 2 tahun karena pandemi COVID-19 dan intinya kegiatan ini adalah bagaimana kita mengakrabkan kembali jalinan silaturahim sesama putra putri dari ACBC W ya, yang tentunya semakin hari semakin bertambah dan juga berkurang juga. Nah, harapan kami ke depan kalau di grupnya yang senior, yang bapak-bapak ibu-ibu itu sudah ada grupnya, alangkah baiknya misalnya di putra-putranya itu ada grup sendiri yang khusus yang muda-muda. Jadi misalkan putrane Pak Malik dan sepantarannya itu misalnya bikin grup cucu buyut misalnya. Itu kira-kira bisa apa enggak ya? Bisa. Nah, artinya nanti monggo silahkan dimulai yang adminnya siapa, nanti harapannya biar jalinan silaturahminya itu tetap terjaga nih, jangan sampai misalnya yang akrab tuh orang tuanya saja, begitu sudah nyampe di anak dan cucu itu sudah saling tidak kenal dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa kita antisipasi dengan membuat grup di cucu buyut dan ke bawah. Nah, harapannya nanti informasi-informasi seputar keluarga itu bisa disampaikan, baik kabar gembira maupun kabar duka itu bisa disampaikan. Nah, apalagi misalkan seusianya kan hampir sama, misalkan ada yang kuliah di Jogja, sama-sama di Jogja, ada saudara yang di Jogja, yang kuliah di Solo, ada saudara di Solo, nanti kan bisa disampaikan. Nah, ke depan tentunya berbagai macam cara mungkin bisa kita lakukan untuk menambah eratnya jalinan silaturahim anak cucu, buyut, ya, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur. Nah, itu nanti semuanya bisa dilakukan. Kemudian kita sampaikan lagi untuk tahun depan. Untuk tahun depan kegiatan halal bihalal keluarga Bani Misjan kembali lagi ke putaran yang pertama. Berarti ke Mbah Mis. Ibu ini Mbah Mis itu. Pertama kan gini Mbah Mis kata sih dulu. Mbah Kasina. Neng gini Mbah Mis kedua. Oh, nggih.
Nggih. Nah, teknisnya karena kemarin putaran pertama itu di seputaran Ngabar, tidak menutup kemungkinan nanti untuk Lebaran tahun depan itu bisa di luar Ngabar. Nggih. Bisa dilakukan di luar Ngabar. Misalnya kalau putra putri cucu Mbah Kasinah misalnya misalnya diawali dari putrane Bude Pat, karena putra yang pertama niku di Ngabar sudah pernah, misalnya bisa juga nanti di Kertosono misalnya temannya Mbak Sri, atau di Surabaya. Ya artinya ini tidak menutup kemungkinan loh, tidak menutup kemungkinan. Nah nanti teknisnya monggo misalkan di Surabaya nyarter sepur gitu atau nyarter bis gitu kan, nanti kita bareng-bareng rombongan Bani Misjan gitu kan, 5 bis gitu seperti supporter bola itu kan tidak apa-apa. Artinya ke depan monggo nanti dimusyawarahkan lagi di grup, kira-kira nanti hasil dari nanti untuk halal bihalal tempatnya tahun depan kembali ke putaran pertama Mbah Kasinah, nanti di putra yang pertama atau gimana nanti dari siang menggulah nanti. Yang intinya adalah tempat dan apapun itu adalah tidak mengurangi inti dari acara halal. Kemudian yang lain, kita sebenarnya menginginkan acara karena kita sudah sepakati di hari Lebaran ketiga, nanti ke depan juga kita kembali lagi ke Lebaran hari ketiga, ya. Karena memang kalau yang ini diundur karena ada beberapa hal, ya, yang kemudian ternyata juga sudah kita undur, ternyata juga masih ada saudara-saudara kita yang belum bisa hadir. Nah, pripun kalau nanti kita kembali ke hari ketiga atau misalnya situasional? Hari ketiga aja. Hari ketiga, okay. Tetap kita patokan kita hari ketiga. Yeah. Hanya saja kalau ada kondisional seperti saat ini kan bisa kita kondisikan. Jadi intinya seperti itu sih. Jadi patokan misalnya kalau tidak terlalu jauh misalnya ataupun tidak ada hal-hal yang urgent, maka tetap di hari ketiga aja. Kira-kira nomor malih yang perlu disampaikan? Wah, ini masih ada door prize ini 1, 2, 5, 6. Oke, sore nih gawe cah cilik-cilik. Monggo napa malih kira-kira sebelum menghabiskan door prize? Melaporkan dana sosial. Misalnya saya diberi amanah untuk membawa dana sosial. Jadi dana sosial itu terakhir kemarin dari hasil Kota Amal, sehingga saya juga tempatnya di sini juga itu terakhir. Itu ada sebesar 2.300.000 sekian gitu. Itu dana sosialnya. Itu dana sosial itu murni hanya dari Kota Amal. Beberapa halal bihalal itu kan kemarin ada Kota Amal. Terus dipotong kemarin beberapa waktu lalu dikeluarkan untuk ke Jember Pak Dan atau Pak Komar nih. Jadi tinggal 2.300.000 sekian. Nah, untuk itu mohon, karena saya diberikan amanah, ya abot-abot gimana itu ya. Untuk pemanfaatan dana sosial ini mohon ini jadi kesepakatan untuk apa itu dana sosial. Ketika ada acara gini saya ke doin pakai uang ini aja mas, nah itu
Akhirnya aku kan gawe terus. Tidak apa-apa, itu nanti kan kan ya kalau kita Atau dihibahkan, itu juga saya Iya, juga Pak. mau melaporkan nanti apa namanya bendahara. Tadi matur ya. Untuk dana sosial kemarin itu ditujukan apabila dari anak cucu buyut Canggah Waring Mbah Misjan ada yang sakit dan ada opnam di rumah sakit, itu dikasih dana sosial. Untuk besarnya seberapa kemarin itu belum ditentukan gitu ya. Maka jadi itu kalau memang saya usul nanti kalau memang ada itu dari keluarga, ada yang usul ke pengurus, ini ada dari saudara kita yang opnam, maka dari itu ada dana sosial itu kita salurkan. Jadi ya pahalanya tetap mengalir lagi gitu, disalurkan seperti itu. Jadi kemarin gitu kalau di RT saya itu dana sosial umpamanya ada warga RT yang sakit ya, karena masih bisa sedikit kemarin itu ada 50. Jadi walaupun kaya atau miskin leop 6 di rumah sakit ya dikasih seperti itu. Lek umpama oh saya tidak mau, udah dimasukkan kas lagi, itu tidak apa-apa. Monggo. Terima kasih Pak Tar. Lah monggo nyumbangkan ini untuk saya punya usul Mas. Nggih. Untuk pembagian itu tadi ke dinas sosial itu karena mengenai gimana kalau dimusyawarahkan waktu pembubaran panitia. Setelah dari hasil rapat baru nanti diinformasikan ke masing-masing grup, berarti kan dari anggota Bani Misjan tahu dari hasil rapat tersebut. Terima kasih. Pak Umar, terima kasih. Ini daripada nanti di panitia kan nanti orangnya tinggal sedikit. Nah mumpung banyak aja ini ide-idenya monggo lah, ide-idenya dulu nanti biar di atau ini aja Pak Udin, saya kok setuju dengan Pak Komar gitu. Insya Allah. Mungkin dari insya Allah ada perwakilan dari Bani Hasim, Bani Ilyas, Bani lain dan sebagainya, nanti bisa di-set di grup itu. Terima kasih Mas Yus. Maksud saya pas mumpung kita ini banyak, mungkin ada ide singkat-singkat gitu yang bisa menginspirasi gitu. Tadi kan sudah diawali Pak Dar, kalau di RT sini itu karena memang tiap bulan itu kita iurannya dana sosial itu 2.000 per kakak, ketemunya memang sedikit. Nah akhirnya kemudian kalau ada anggota RT yang kesusahan ataupun masuk rumah sakit karena sakit, itu atau dipasrahkan, nanti ada tim lagi seperti waktu musyawarah untuk acara pada malam hari ini. Ngaten mawon nggih. Nggih. Masih ada lagi kira-kira? Saya melaporkan. Oke, Mbak In, singkat mawon. Tahun yang lalu masih sisa 456, dan sekarang yang 456 78 9 10 Mbak. 4 juta 560. Nah, nggih 4 juta. Nggih. Nah, sekarang yang saldonya 1 juta 180. Nggih. Ditambah yang kemarin? 456 tambah 1 juta 180. Berapa? 5 juta sekian. Nggih, nanti bisa disampaikan di grup aja, Mbak. Nggih. Baik, Bapak Ibu semuanya. Dan monggo PR-nya masih ada door prize ini kita bagikan atau kita masukkan dana sosial. Iki bingung iki arep pancarane ide kreatifnya wis entek. Atau yang belum aja, yang belum hidup. Ngacung. Oh iya. Nggih, dari perwakilan keluarga yang belas belum dapat. Oh iya. Nggih, Bu Sri. Ayo Mbak Tiara. Pak.
Monggo yang belum dari nah iki Tiara. Terus dari Kertosono. Ayo maju. Tadi grupnya keluarga Pak Doro ini. Nah. Terus Mbah Mis, Mbak Im. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Masih kurang telu. Keluarga Mas Hari. Mas Hari. Nah, Mas Habib. Tapi gue sopo lah. Jadi masih tongkas. Masih tongkas. 45. Kurang satu. Mas Hari. Hari sudah Siapa yang belum? Pak Komar. Nana urung Nana. Ya, Mbak Nana. Mas Ari Mas di. Mas menyampaikan hadiah, Mas. Pertanyaan mana ya? Langsung bagi wae. Ini Mas, aku nih kayak pertanyaan pilih urah. Mas Habib ini kenapa yang kecil lah? Ya, oke. Terus monggo amplopnya ada 5. Mohon jangan dilihat. Jangan dilihat dari isinya. Jangan dilihat amplopnya, dilihat isinya saja. Oke. Terima kasih semuanya. Makatan saking kawula, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga almarhumah Mbah Katimah yang pada malam hari ini sudah dengan ikhlas menyediakan tempat, kemudian hidangan dan sebagainya, yang intinya pada malam ini sudah kita repoti semuanya, dan semoga amal baik dari keluarga Mbah Katimah senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa di halal bihalal tahun depan. Semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang halal dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau dipasrahkan, nanti ada tim lagi seperti waktu musyawarah untuk acara pada malam hari ini. Ngantar mawon ya. Oke. Masih ada lagi kira-kira? Oke, Mbak In, singkat mawon. Tahun yang lalu masih sisa 456, kemudian sekarang yang 456 78 9 10 Mbak. 4.560. Nah, G4 Tahun yang lalu. G. Nah, sekarang yang saldonya 1.180.000. G. Ditambah yang kemarin 4.560 tambah 1.180.500. 5 juta sekian. Jadi nanti bisa disampaikan di grup aja, Mbak. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya. Dan monggo PR-nya masih ada door prize segini, ini kita bagikan atau kita masukkan dana sosial? Iki bingung iki arep acarane, ide kreatifnya wis entek. Atau yang belum aja, yang belum hidup. Ngacung. Oh iya. Nggih, dari perwakilan keluarga yang belas belum dapat.
Nggih, Bu Istri. Ayo Mbak Tiara. Pak. Monggo yang belum dari ini Tiara. Terus dari Kertosono. Ayo maju. Tadi grupnya keluarga Pak Doro ini. Nah. Terus Mbah Mis, Mbak Im. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Masih kurang keluarga Mas Hari. Mas Hari. Nah, Mas Habib. Tapi besopo lah. Iki lah. Kurang ditongkas. Kurang ditongkas. Kurang satu. Kurang satu. Mas Hari. Hari sudah kurang 5. Siapa yang belum? Pak Komar. Nana urung Nana. Ya, Mbak Nana. Nana. Mas Ari Mandi. Mas menyampaikan hadiah, Mas. Pertanyaan mana lagi? Bagi wae. Ini Mas, aku nih kayak pertanyaan pilih murah. Mas Habib ini karena yang kecil lah. Ya, oke. Terus monggo amplopnya ada 5. Mohon jangan dilihat Jangan dilihat dari isinya. Jangan dilihat amplopnya, dilihat isinya saja. Oke. Terima kasih semuanya. Makatan saking kawula, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga almarhumah Mbah Katimah yang pada malam hari ini sudah dengan ikhlas menyediakan tempat, kemudian hidangan dan sebagainya, yang intinya pada malam ini sudah kita repoti semuanya, dan semoga amal baik dari keluarga Mbah Katimah senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa di halal bihalal tahun depan. Semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang halal dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salaman.